Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Haleluya! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari yang baru saya percaya Tuhan menyediakan berkat sukacita yang baru bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, selama seminggu ini ada satu lagu yang begitu memberkati saya. Lagu yang begitu powerful.
Lagu ini menceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Yakub, Maria, Daud. Di mana Tuhan bekerja atas hidup mereka. Dia membelah laut, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia menguatkan hati yang lemah. Dan saya percaya Tuhan yang bekerja dahulu adalah Tuhan yang sama yang akan bekerja bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini. Amin. Sebab itu mari hari ini sama-sama yang hatinya remuk, yang lemah jiwanya, mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari panggil namanya. Dia bukan Tuhan yang tinggal diam, Bapak, Ibu, Saudara. Dia terus bekerja dalam hidup kita, menolong hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami datang dengan segenap hati kami. Dengan kondisi yang kami alami saat ini Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Kau Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. For me, for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. Amen. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God.
heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing then, you are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then, God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then, you are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a savior then, you are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you, Jesus. How I need you now. I'm standing on your faithfulness. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, how we need you, Lord. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you. Lord. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Jesus, you're the same. Never change, never change. Oh, Jesus, you're the same. Yesterday, today, and forever. Jesus, you're the same. How we need you, Jesus. How I need you, Kaulah kami yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Shikananamaya, shananananamaya, shan. Oh, nakarananamaya. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, nakaranamaya, shan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Rananamaya syakarananamaya nanamaya rana. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan.
Oh rakamaya syana namaya rala. Mari ambil waktumu sembah Tuhan ya saudara. Kina namaya syara dana namaya rala. Oh rara namaya syana namaya karada dana namaya rala. Oh ramaya syakara dana namaya rala. Yes Lord, yes Lord. Ramaya syana namaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami katakan dengan iman kami, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Apapun keadaanmu saudara, mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Kami terima hari ini Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang besar dan dahsyat saudara. Mari bersama katakan, ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tuhan, kami mau janji sama Tuhan hari ini Tuhan, ku tidak akan. Amin. Kami janji Tuhan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku. Amin. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Yes, amin. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami terima nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasa kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami katakan dengan iman kami Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Mari nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari. Mari dengan iman saudara, katakan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji
bersepakat. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan. Ku terima sekarang. Sekali lagi saudara, yuk, apapun keadaanmu yang kau alami hari saudara, dengan iman katakan sama-sama. Aku punya yang tak berjanji. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bersepakat. Kami terima Tuhan, kami terima. Ku terima sekarang. Katakan setiap iman kami Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan setiap iman kami. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang sepakat menerima kemenangan, tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Kami sepakat, kami menerima kemenangan dari Tuhan. Sebab itu kami bersorak, kami punya Allah yang dahsyat. Kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Amin. Lihat kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat. Hey. Mari bertepuk tangan semua. Katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan
terpujilah Tuhan. Sama-sama. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sama-sama semua katakan. Terpujilah Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan yang besar. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang mau lebih lagi buat Tuhan. Lambaikan tangannya. Sorakan haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Come on. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian ini nyata. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yang percaya katakan amin. Dengan satu suara nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Sebab Engkau Raja atas setiap kami. Kau Raja atasku. Bersama angkat suaramu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, get back, Virgin. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus katakan aja. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Saya mau lihat tangan-tangan yang percaya bahwa kita punya Allah yang ajaib. Boleh lambaikan tanganmu. Katakan amin. Kita punya Allah yang ajaib, berarti kita harus lebih lagi buat Tuhan. Jangan diam-diam aja. Mari goyangkan badan kita sama-sama muji Tuhan. Yang siap katakan amin. Sekali lagi yang siap katakan amin. Musik memuji Tuhan. Come on. Hey, 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 hey.
sumber layak memerintah selamanya. Mari sambil tepuk tangan ya, come on. Ajaib Tuhan, Sebab Allah kita adalah Allah yang ajaib. Haleluya. Kau sumber Hey. layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kau ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah Sebab Engkau Raja kami yang mulia. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan. Raja mulia, Mari sekali lagi katakan. Raja mulia. Kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib, agung dan perkasa. Maka dengan itu Tuhan, kami dengan segenap hati dan penuh pengharapan, kami akan mendeklarasikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya di era Pentakosta ketiga ini Engkau sedang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu dahsyat di suku-suku bangsa di Indonesia Bapa. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan kami akan melihat setiap jiwa akan mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Indonesia akan menuai jiwa. Dan pintu-pintu pemulihan akan terbuka. Transformasi sumber daya manusia, sosial, politik, dan sumber daya perekonomian Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami dan wakilnya, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, serta lembaga eksekutif yang ada Tuhan. Engkau akan terus memberikan perlindungan-Mu atas pemerintahan kami ya Bapak. Biar mereka dapat bekerja dengan roh hikmat dan kebijaksanaan hanya daripada Tuhan untuk bertindak dan mengambil setiap keputusan penting atas bangsa ini. Engkau juga terus melawat lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif Tuhan, agar setiap orang yang di dalamnya bekerja dalam takut akan Tuhan bagi kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Paniko dan juga Gembala CK7 kami Dr. Rianto yang kami kasihi. Biarlah roh hikmat pewahyuan dan otoritas ilahi Allah terus Kau limpahkan atas kedua hamba-Mu dalam pelayanan dan penggembalaannya untuk membawa kesatuan tubuh Kristus, untuk menjadikan setiap umat manusia menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami akan melihat ada penuai jiwa-jiwa yang lahir yang dipenuhi Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Engkau terus juga memberkati kesehatan kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang prima. Perlindungan Allah yang sempurna ada kedua atas hamba-Mu dan keluarga besarnya senantiasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sepakat berdoa buat generasi Yeremia. Kami akan terus memperkatakan, bangkit generasi muda, generasi yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan Engkau akan pakai mereka untuk bergerak dalam keluarga mereka, di sekolah, di kampus, di dunia marketplace maupun
dimanapun, di aktivitas mana saja untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan, Engkau juga terus pakai mereka Tuhan, agar mereka siap menjadi penerus bangsa ini, menjadi pemimpin-pemimpin penerus bangsa dan gereja Tuhan, yang cakap, handal, berintegritas dan kreatif, dan mereka akan hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Dia adalah Tuhan yang begitu baik bagi setiap kita. Amin. Pada hari ini mari sama-sama kita siapkan hatimu. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan, seberat apapun masalah kami mau tetap setia dalam rencanamu Tuhan Yesus. Mari dengan imanmu sama-sama kita nyatakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lagu ini merupakan salah satu lagu yang sangat berarti untuk saya dan keluarga. Ketika kami berada dalam suatu masalah, ketika semuanya terasa tidak mungkin dan sangat berat untuk dijalani, lagu ini menjadi ungkapan hati kami, menjadi ungkapan iman kami untuk tetap bertahan pada Tuhan Yesus. Dan saya merasakan betapa baiknya Tuhan mengubahkan hidup saya dan keluarga. Saya yakin dan percaya, jika Tuhan dapat mengubahkan hidup saya, maka Tuhan yang sama juga dapat mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara. Sesakit apapun, seberat apapun, mari sama-sama kita bersandar pada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Allah yang tidak akan pernah merancangkan hal yang buruk bagi anak-anaknya. Mari sama-sama siapkan hatimu untuk datang ke hadiratnya Tuhan. Dan mari dengan imanmu sama-sama nyatakan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi dengan imanmu, sama-sama kita nyatakan buat Tuhan. Inilah pernyataan iman kami untukmu Tuhan Yesus. Ku sadar
percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, dengan imanmu nyatakan dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh Yesus, kami mau tetap berharap pada pengharapan kami Tuhan. Oh Yesus, mari sembah Tuhan. Kami mau tetap berharap dan bersandar kepadamu Yesus. Jangan merasa takut, jangan merasa bimbang, sebab Tuhan Yesus pegang hidupmu. Kami percaya Tuhan, walau kami tak tahu ke depannya akan jadi seperti apa hidup kami, tapi kami mau terus tetap berserah padamu Tuhan Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Jadikan ini sebagai ungkapan hatimu untuk Tuhan Yesus. namun hatiku tetap Bahwa kita percaya Tuhan akan selalu menuntun langkah kita. Amin. walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari lebih lagi nyatakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap
atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari dengan imanmu sama-sama nyatakan. Aku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Dengan imanmu nyatakan. Aku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, apa kabar semuanya? Tentu harapan saya semuanya baik-baik aja, baik itu secara jasmani, baik itu secara rohani dan juga jiwani kita. Tidak disangka kita sekarang udah memasuki bulan Mei, saudara, kita udah sebentar lagi ada di tengah tahun. Bagaimana keadaan saudara semua? Mendengar kiri kanan semua tidak enak, mendengar semua pada kesulitan, menghadapi kekhawatiran dan menghadapi segala sesuatu yang berada di sekitar kita semua. Nah saudara, ada satu kata yang saya pengen sampaikan kepada saudara, bahwa tanpa iman tidak banyak yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, tanpa iman tidak banyak yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya masih ingin berbicara mengenai iman, saudara, karena saya merasa bahwa penting untuk kita mempunyai iman yang benar, mempunyai iman yang kuat di masa-masa seperti sekarang. Dan bukan cuma bagaimana kita mempunyai iman, tetapi kita juga harus belajar menjaga iman kita. Karena tanpa iman, Tuhan pun atau Yesus pun sulit melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita.
Ada hal-hal yang hanya bisa diterobosi, ada hal-hal yang hanya bisa diambil jika kita mempunyai yang namanya iman. Saat kita punya iman bahwa Yesus adalah juru selamat dan kita mengaku dengan mulut kita, dan seketika itu pun kita sebenarnya langsung masuk dan tercatat di dalam buku kehidupan. Kita langsung diselamatkan. Begitu kuatnya atau begitu bisa dibilang dalam tanda kutip ya saudara ya, betapa magical, betapa luar biasa, gak bisa dibendung dengan akal pikiran hal tentang iman tersebut. Ya, gak banyak yang Tuhan bisa lakukan kalau kita tidak beriman. Suatu hari Yesus, dia kembali ke desanya saudara. Orang-orang di sana tentu mengenal dia. Dan hal yang pertama dia lakukan adalah dia mengajar di sana. Dan dia menyembuhkan beberapa orang. Dia memberitakan firman, dia mengajarkan Taurat saudara. Dan saudara tahu, karena orang di sana sudah mengenal dia, orang di sana mulai ragu sama Yesus. Dari mana ini orang punya kekuatan seperti itu, kata mereka. Dari mana si Yesus ini bisa sehebat seperti itu? Bukankah dia anak Maria? Bukankah dia anak Yusuf? Katanya. Nah, mereka dari takjub mulai melihat bahwa Yesus ini kan sebenarnya orang biasa kayak kita. Ya, mereka mulai turun imannya, mereka mulai meragukan Yesus, mereka mulai tidak beriman, mereka mulai tidak percaya, saudara. Sehingga tertulis di kitab suci bahwa tidak banyak yang bisa Yesus lakukan di sana. Yesus hanya bisa menyembuhkan beberapa orang yang tertulis sebagai mujizat yang biasa, saudara. Dan karena ketidakpercayaan mereka, maka Yesus tidak bisa berbuat banyak. Saya gak pengen Yesus dibatasi oleh iman kita. Bukan artinya Yesus tidak mampu. Bukan artinya Tuhan tidak mampu. Akan tetapi Tuhan itu mencari partnership sama kita. Orang-orang yang mempunyai iman di masa-masa seperti sekarang. Supaya keadaan tidak mengatasi kita. Tetapi kita berjalan di atas keadaan dan kita berjalan di atas yang namanya kuasanya Tuhan. Melalui iman. Nah, ironis sekali saudara, di dalam masa kesulitan, di dalam masa apapun saudara, respon manusia adalah khawatir dan takut. Kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu kita menghadapi COVID, reaksi pertama selalu adalah teror saudara. Kita panik dan kita seperti patung saudara. We are paralyzed, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Khawatir berlebihan sehingga banyak yang mengalami sakit, bukan cuma sakit badan tetapi sakit mental juga saudara. Nah, pelajaran tentang iman atau pengetahuan tentang iman atau praktek tentang iman tidak bermanfaat selama kita terus khawatir. Saudara, kita harus ingat itu. Karena khawatir adalah frekuensinya iblis bekerja. Frekuensi itu bekerja untuk mematikan, memadamkan iman. Jadi kalau kita terus khawatir, kita terus takut, maka tidak ada gunanya saudara mendengar hal-hal tentang iman. Mau diajarin beratus-ratus, beribu-ribu kali tentang iman, maka tidak akan ada gunanya apabila kita tidak melatih diri kita. Kalau you terus khawatir, kamu sedikit-sedikit takut, responnya, reaksinya selalu takut, maka bagaimana iman bisa tumbuh, saudara? Dengan keadaan seperti sekarang, saudara, PHK di mana-mana, semua orang takut untuk memulai bisnis, semua takut untuk memulai investasi, semua mencari, semua bertanya ke kiri kanan. Kalau saudara mungkin ngobrol, semua juga bilang sulit, susah. Suatu keadaan yang gak dibuat-buat saudara. Betul mungkin segala sesuatu mengalami penurunan. Tapi pertanyaannya apakah iman kita juga ikut turun sesuai dengan keadaan saudara. Ya, karena itu kita harus punya iman yang benar. Beberapa bulan terakhir saudara di ibadah raya di mana di PRJ maupun di cabang-cabang lain saudara, saya selalu berbicara tentang iman. Saya sempat berbicara tentang bagaimana kita harus punya iman yang dewasa. Artinya kita harus beralih, gak boleh tuh imannya ikut-ikutan sama orang. Gak boleh punya iman komplotan atau iman kerumunan. Oh, dia maju, saya ikut maju. Dia begini, saya begini. Karena dia menyembah Tuhan, saya juga menyembah Tuhan. Karena dia angkat tangan, saya juga angkat tangan. Selalu ikutan saudara. Tapi giliran sendiri, kita tidak kuat. Karena itu kita harus punya iman pribadi.
Ya, iman yang kita dapatkan atau kita tumbuhkan itu karena pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu saya rasa sangat penting untuk kita back to the basic, untuk banyak belajar firman Tuhan. Saudara, mari kita naik level, jangan cuma baca firman, melainkan kita belajar firman. Kita menghafal firman, kita mengingat firman, kita study firman. Kenapa kejadian tersebut terjadi? Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apa maksud Tuhan? Dari mengenal maksud Tuhan, kita bisa mengenal karakter Tuhan. Kalau kita mengenal siapa Tuhan itu, maka dengan otomatis iman akan tumbuh menjadi iman yang pribadi. Iman pribadi ini adalah iman yang gak ikut-ikutan, saudara. Saudara punya iman yang berdiri kokoh. Ketika segala sesuatu keadaan tidak enak, saudara-saudara tetap mempunyai iman pribadi bersama Tuhan. Dan juga jangan cuma punya iman pribadi, saudara, kita harus naik. Dan kita harus punya namanya iman yang kuat. Iman kuat adalah iman yang berasal daripada saudara sadar betul bahwa saudara mengalami Tuhan. Jadi kalau iman yang pribadi adalah berdasarkan pengenalan, iman yang kuat, saudara menguatkan iman karena saudara sudah mempunyai pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman dengan Tuhan, kalau saudara lihat kehidupan saudara balik ke belakang, semuanya berbeda-beda. Tidak ada satupun pengalaman kita sama Tuhan yang sama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia menolong kita dengan cara yang berbeda-beda, saudara. Karena itu juga dia akan menolong saudara saat ini dengan cara yang berbeda. Karena saya tahu, saudara, bahwa Tuhan itu kreatif. Saya itu selalu takut seperti ini, saudara. Saya suka kepikiran di kepala. Misalkan saya lagi mengalami sesuatu yang gak enak ya, saudara. Kemudian saya tahu nih, dari logika saya udah tahu, saya udah hitung, saya udah ukur, saya udah teliti semuanya. Cara satu-satunya cuma lewat begini. Nah, saya berpikir nggak mungkin cara lain, pasti cuma cara itu doang. Cara B, cara C, cara D nggak bisa, pasti cuma cara A doang. Nah, sedangkan saya tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Karena itu pikiran saya mentok, saudara. Saya pikir kalau cara A adalah yang ada di kepala saya, harusnya di kepala Tuhan berbeda. Karena cara dia melebihi cara saya, saudara. Sehingga kadang-kadang saya pun bisa menjadi khawatir, saudara. Kalau saya pikir cuma cara A yang bisa, cara B udah gak ada cara lain lah, pasti begitu. Nah, sedangkan cara Tuhan ada cara yang lain. Dia gak mungkin ambil cara A yang ada di pikiran saya. Kadang-kadang di situ saya jadi khawatir, saudara. Cara apa lagi? Nah, tapi disitulah Tuhan bekerja melalui kreativitasnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Kita gak perlu khawatir, saudara. Tuhan itu pasti akan menolong kita dengan cara yang baru, ya. Alamilah pengalaman sama Tuhan. Dan saudara milikilah iman yang benar. Artinya gini, kalau saudara sudah mengenal dia, sudah mengalami dia, iman yang benar berbicara adalah kamu tidak perlu, kita gak bakal takut, saudara. Kita tetap akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita tetap akan setia sama Tuhan apabila apa yang kita doakan juga tidak terjadi. Amin. Bukankah yang terpenting adalah kita memiliki Kristus? Bukankah yang terpenting adalah kita mengenal Kristus? Apapun yang terjadi itu hanya terjadi di dunia, saudara. Tapi pengenalan kita, kesetiaan kita sama Kristus, perjalanan kita sama Kristus, itu lebih daripada segala-galanya. Itulah harta yang berharga. Di saat kita memanggil Bapa dan dia menjawab, yes anakku. Di saat kita panggil sama Yesus dan Yesus memberikan kita penghiburan, Yesus menyertai kita, itulah hartanya. Hartanya bukan bagaimana dia menyelesaikan masalahmu, hartanya bukan bagaimana dia menjawab doa-doa kita, tapi hartanya adalah pribadi Tuhan sendiri. Kita harus beranjak sampai ke iman yang seperti itu, saudara. Amin. Nah, bagaimana iman saudara saat ini? Saya hari ini pengen membicarakan tentang bagaimana kita protect our faith. Tanpa iman tidak banyak yang Tuhan bisa lakukan. Kalau terus khawatir tidak ada gunanya ngobrol tentang iman. Kita harus membangun iman kita dari iman pribadi menjadi iman yang kuat, yang berdasarkan pengalaman, dan menjadi iman yang benar. Akan tetapi menjaga iman juga tidak kalah pentingnya. Protect your faith. Nah, mari kita baca Markus 5 ayat yang ke-21, saudara. Kita akan melihat sebuah cerita yang saya selalu ingat cerita ini, saudara, di mana Yesus
Dia membantu seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus karena anaknya sedang sakit, saudara. Saya pengen saudara kita melihat bagaimana Yesus menyertai iman Yairus sampai pada akhirnya. Ya, ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Jadi perhatikan saudara, banyak orang yang ngikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, tapi tidak kepada semua orang Yesus memberikan attention khusus, perhatikan itu. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Begitu dia ketemu Yesus, dia tersungkur di depan kakinya. Dia menunjukkan rasa hormatnya. Rasa hormatnya berdasarkan daripada dia tahu betul siapa Yesus. Dia mengenal siapa Yesus walaupun mereka belum pernah bertemu. Saya yakin Yairus pasti pernah mendengar cerita tentang Yesus. Waktu itu Yesus sudah menjadi tren, saudara. Didengar di mana-mana. Bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, seorang nabi yang mempunyai kuasa lebih daripada siapapun yang mereka pernah lihat. Dan mendengar itu, Yairus sudah menjadi percaya. Sehingga waktu Yairus ketemu, Yairus itu langsung menunjukkan rasa hormatnya. Saudara bisa lihat bahwa dengan hanya tahu, saudara, mendengar dan percaya, Yesus mengakui iman Yairus. Sehingga Yesus itu ngeladenin Yairus, saudara, dan Yairus sudah membangun pengenalannya. Dan dia percaya tentang Yesus tersebut, saudara. Ayat 23, dan memohon sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Inilah yang didengar Yairus. Ketika ada Yesus, dia bisa menyembuhkan. Ketika ada Yesus, Yesus bisa tumpang tangan dan melakukan sesuatu. Hanya dengar dari orang, Yairus sudah menjadi percaya. Jadi waktu Yairus ketemu sama Yesus, dia tidak mengalami keraguan sedikit pun. Dia adalah orang yang percaya, saudara. Walaupun belum melihat dan walaupun belum bertemu Yesus. Yesus, datanglah ke tempatku, katanya. Datanglah kiranya. Letakkan tanganmu supaya ia selamat dan tetap hidup. Di masa seperti sekarang, apakah saudara dan saya beriman bahwa Yesus bisa mengeluarkan kita daripada keadaan-keadaan yang tidak mungkin? Itu dulu aja, saudara. Kalau kita lihat fondasi dasar yang terdasar, saya tanya kepada saudara, kau percaya Yesus atau tidak? Kau percaya Tuhan apa enggak? Ya, ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Yesus menyambut imannya Yairus. Yesus tidak bisa mengabaikan yang namanya iman, saudara, sekecil apapun itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, saudara, di tengah perjalanan, jadi saudara bayangkan keadaannya bahwa Yairus percaya sama Yesus. Dan waktu Yesus pergi dengannya, Yairus memperoleh pengharapan. Yairus memperoleh titik terang. Wah, Yesus mau pergi ke tempat saya. Yuk cepetan ya, pasti di dalam hati kita, yuk cepet-cepet ke rumah. Karena takut anaknya kenapa-napa, saudara. Karena anaknya, dia ngomong sudah hampir mati, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi Yairus, saudara bersuka cita, tapi perjalanannya belum selesai, imannya belum selesai. Saudara baru ketemu titik terang, mungkin di dalam bisnismu, di dalam permasalahan keluargamu, mungkin di dalam apapun. Saudara baru kayak ketemu nafas segar, tapi baru awal. Saudara baru ketemu titik terang, saudara. Dan saudara masih harus menjalankan, saudara masih harus meneruskan perjalanan sampai akhir. Dan pasti kita pengen buru-buru rasanya. Nah, di tengah perjalanan, ketemulah mereka dengan satu perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Saudara tahu ceritanya. Perempuan ini, dia bilang dia sudah pergi ke semua dokter. Ya, artinya dia punya uang, saudara. Dia mempunyai sesuatu untuk mengobati dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah sembuh, saudara. Artinya juga perempuan ini tahu betul bahwa duit tidak bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Di saat itu.
Dan dia mendengar Yesus. Ya, dia tahu tentang Yesus. Dan di tengah kerumunan itu, si perempuan ini menjamah ujung jubahnya Yesus. Kemudian Yesus bilang bahwa tunggu sebentar. Jadi mereka lagi jalan, saudara. Bayangin, kalau saudara adalah Yairus, saudara pasti memimpin rombongan Yesus. Dan saudara pasti, awas, minggir. Kita ke situ ya, kita belok kiri ya. Mereka masih buru-buru, saudara. Yairus pasti buru-buru ngajak Yesus. Dan perempuan ini tiba-tiba memberhentikan Yesus. Dan Yesus berhenti. Dan Yesus bilang, ada yang menjamah jubahku. Dan aku tahu ada sesuatu yang keluar daripadaku. Ya. Lalu kemudian dia tengok, dia balik badan. Dan dia melihat ada perempuan itu, saudara. Dan saudara, perempuan itu di masa yang kalau waktu dia mengalami sakit pendarahan, dia itu terhitung najis, saudara. Tidak ada orang yang pasti akan ngeladenin dia. Nah, tapi Yesus berhenti dan menyambut juga iman perempuan ini. Sehingga perempuan ini sembuh dari sakitnya. Kita lihat bahwa 2 kali di cerita ini bahwa Yesus mau bilang kepada saudara dan saya, dia melihat imanmu. Dia melihat iman kita sekecil apapun itu. Dan tidak ada satupun iman yang tidak menarik perhatian Yesus. Hebat ya saudara tentang iman. Sesuatu yang kita percaya tapi belum terjadi. Seolah-olah saudara sudah punya tiketnya. Tapi saudara cuma belum masuk ke dalam sana. Tapi kamu sudah punya tiketnya. Saudara sudah punya jalan masuknya. Saudara sudah tahu itu akan terjadi. Tapi belum terjadi saat ini. Ya, saudara berharap sesuatu terjadi. Tapi saudara masih menunggu. Tapi saudara terus berharap. Dan saudara terus percaya. Itu iman saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi Yesus berhenti dan melayani perempuan ini. Saudara bisa bayangin apa yang dipikirin sama Yairus. Yairus yang lagi excited saudara. Lagi tinggi imannya. Apalagi dia melihat perempuan ini menyentuh ujung jubahnya aja sembuh saudara. Saudara perhatikan Yairus imannya naik lagi. Benar nih ternyata nih Yesus jawabannya. Tapi dia juga harus buru-buru betul. Nah di ayat 35 saudara kalau kita lanjut baca. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Datanglah orang dari keluarga Yairus. Perhatikan, 1 orang saudara. Dan berkata begini, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Perhatikan ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ya saudara, Yairus udah lagi senang, udah lagi harapannya bertambah-tambah. Tiba-tiba ada orang yang datang, orang keluarganya sendiri datang kepada Yairus dan bilang, udah percuma, udah telat. Ngapain datang lagi ke rumah? Anakmu sudah mati. Saudara bisa perhatikan iman yang sudah dijaga sedemikian rupa sama Yairus. Bagaimana responnya? Bagaimana reaksi yang mendengar perkataan itu? Reaksi bisa aja macam-macam saudara. Dia masih bisa percaya, dia bisa down seketika saudara. Saat kita mendengar sesuatu, saudara perhatikan. Kita percaya karena kita mendengar firman. Tapi kita juga bisa tidak percaya karena kita mendengar sesuatu yang di luar firman. Perhatikan saudara. 1 orang keluarga yang datang bilang, ayat 36 tapi bilangnya begini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Perhatikan, yang ngomong sudah mati cuma 1, tapi tiba-tiba Yesus bilang, jangan hiraukan perkataan mereka. Artinya kalau saudara bayangin keadaannya waktu di lapangan saudara, 1 orang, ini orang keluarga bilang sudah telat, sudah percuma. Nah, karena saudara tahu di situ adalah kerumunan. Saya yakin semua pasti bilang, ya udah telat deh. Ya mati kan. Ngapain sih ngurusin yang perempuan pendarahan ini? Kan yang hampir mati lebih penting. Ya udah telat deh. Ya udah mati deh.
Mau ngapain lagi kalau begitu? Tapi perhatikan bagaimana Yesus mau menjaga imannya Yairus. Kalau di Alkitab saudara lihat pakai tanda seru saudara. Artinya Yesus, saya yakin dia berteriak cukup kencang. Dia bilang, jangan takut, percaya aja katanya saudara. Nah, kalau kita lanjut ceritanya, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Saya yakin ini adalah orang-orang yang sudah tidak percaya. Orang-orang yang sudah bilang, ini mah udah game over. Tidak boleh memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Petrus, Yohanes, Yakobus sudah sering melihat bagaimana Yesus melakukan hal yang mustahil. Karena itu kemungkinan sangat besar Yesus mau membangun atmosfer iman kembali kepada kehidupan Yairus. Dan Yesus menempelkan orang-orang yang dia bisa percaya untuk berjalan di samping dia dan Yairus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Jadi karena anaknya sudah mati, saudara, otomatis mereka semua sedang berkabung. Perhatikan ayat 39. Sesudah ia masuk berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Perhatikan. Tetapi mereka menertawakan dia. Yang saya baca tadi, mereka sedang menangis, saudara. Tetapi sebegitu cepatnya, mereka menjadi tertawa. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus menemukan lagi sebuah kumpulan di rumah Yairus, orang-orang yang sebentar nangis dan sebentar ketawa. Sebenarnya mereka adalah orang yang bisa dalam tanda kutip tidaklah dibutuhkan untuk keadaan atau atmosfer iman yang dibutuhkan oleh Yairus. Saudara, saya mau beritahu, di saat kita bergumul, di saat kita sedang berperang secara iman, saudara, di saat kita sedang berjalan tiap hari, saudara, ke kantor, saudara berbisnis, saudara jualan, apapun itu yang saudara lakukan sekarang, di saat saudara merasa berat, setiap hari saudara harus bangun pagi dan melakukan lagi hal yang kemarin, saudara sedang berjuang, saudara sedang bertahan. Saya mau kasih tahu saudara, mungkin di saat-saat seperti itu kita harus memilih kumpulan-kumpulan yang ada di kiri kanan kita. Apakah mereka kumpulan yang sebenarnya cuma pengen nonton kita, saudara? Atau kita butuh perkumpulan orang yang bisa menguatkan kita? Ayat 41. Ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, setelah diusir semua orang itu, saudara. Cuma ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Yairus, dan Yesus. Ya, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan keseluruhan perjalanan Yesus dengan Yairus. Kalau saudara lihat di sini, siapa orang yang paling berusaha menjaga imannya Yairus? Apakah murid-murid? No, murid-murid diam aja. Mereka observe, mereka belajar, mereka ikut apa yang Yesus lakukan. Yairus naik turun saudara imannya, sama seperti kita. Saudara bisa perhatikan bahwa di cerita ini yang paling repot untuk menjaga iman seseorang itu adalah Yesus sendiri. Orang-orang yang ikut dia bukan cuma diteriakin, jangan percaya. Gak cuma diteriakin, mereka gak dikasih ikut saudara ke rumah Yairus. Di rumah Yairus lagi, Yesus seolah-olah ngomel lagi kepada orang-orang. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Mereka nertawain Yesus, diusir lagi semua orangnya. Demi menghargai sebuah iman. Itulah iman di hadapan Tuhan. Seberapa pentingnya iman itu. Nah saudara, selama perjalanan Yairus, Yesus repot untuk menjaga imannya Yairus dari suara-suara yang tidak penting, saudara. Karena itu saudara kita belajar bahwa saudara juga harus memperhatikan suara-suara mana yang saudara harus pegang, yang mana yang tidak. Karena saudara butuh jaga iman saudara sampai kepada
penghujung acara aja. Saudara, kemenangan pasti ada, sudah disediakan, it is finished. Tapi permasalahannya kita bisa berjalan sampai situ atau tidak. Karena itu kita harus belajar untuk membangun iman, dan bukan membangun saja, tapi juga menjaga iman. Kita lihat bahwa orang-orang berbondong ini adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang suka komen, saudara. Kalau saya bilang adalah suara orang-orang yang tidak penting. Cuman suara komentator atau suara orang-orang yang nonton, suara penonton. Saudara, saya mau kasih tahu, kita tidak bisa menggantungkan iman kita terhadap orang-orang yang cuma nonton kehidupan kita. Karena penonton ini berubah-berubah, saudara. Kalau saudara perhatikan tadi, lagi berkabung, mereka bisa aja tiba-tiba marah. Mereka aja bisa tiba-tiba menertawakan. Orang-orang yang tadi ikut Yesus dari awalnya, saudara. Waktu Yesus bilang sama Yairus, yuk kita pergi ke sana. Wah, orang-orang seru. Semua orang pasti, wah Yesus pasti bisa berbuat sesuatu. Amin, haleluya, orang-orang di situ. Tapi begitu mereka dengar, anakmu sudah mati, buat apa lagi kamu sini? Mereka pun ikut, ya buat apa? Udah mati, saudara. Itu adalah orang-orang komentator. Atau orang-orang yang sebenarnya tidak ada terlalu kepentingan di dalam kehidupanmu. Tapi tentu kita tidak bisa membiarkan mereka berdiam diri. Kita gak bisa tutup mulut mereka, saudara. Karena setiap orang itu punya mulut, dan kita gak bisa melarang mereka berbicara apa-apa tentang kita. Kadang-kadang aja orang yang dekat dengan kita, bahkan orang keluarga sendiri pun bisa bilang, keadaan lagi susah. Saya tahu kamu berdoa, kamu kayak seperti dituntun Roh Kudus, kamu pengen buka bisnis. Tapi keadaan lagi susah. Ntar kalau gagal gimana? Betul? Mereka sebenarnya mungkin gak jahat. Mereka kadang-kadang gak salah, saudara. Tetapi kita harus bisa bedakan mana perkataan yang memadamkan iman, mana perkataan yang menumbuhkan iman. Tapi jangan sampai juga saudara percaya kata-kata orang sehingga saudara mempunyai iman yang palsu, yang tidak ada dasarnya, saudara. Oh, bisnis ini, oh investasi tuh, kok kripto itu pasti tinggi. Saudara tahu sendiri, kripto sampai sekarang turun terus, saudara. Kita harus berhasil memilah-milah. Kalau saudara sudah tahu ada orang-orang yang tidak berkepentingan dalam kehidupanmu, mereka pasti akan berkomentar tanpa diminta. Dan hati-hati itu memadamkan iman kita. Ini adalah suara yang pertama yang saudara harus hati-hati. Suara Tuhan saudara dapat iman, suara di luar Tuhan mencoba memadamkan iman kita. Yang pertama adalah suara penonton yang barusan. Atau suara orang-orang yang sebenarnya orang-orang ini gak berkepentingan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua kita temukan dari cerita ini, ada suara teman atau suara keluarga, saudara. Kita tahu bahwa Yairus dibilang sama keluarganya, sudah mati anakmu, buat apa kamu menyusah-nyusahkan guru lagi? Ini adalah suara keluarga, saudara. Suara keluarga atau suara teman harusnya lebih baik daripada suara penonton. Karena mereka berada di layer yang lebih dekat dengan kita. Akan tetapi di dalam cerita ini kita pun tidak bisa menggantungkan. Kadang-kadang ada saat-saat di mana kita tidak bisa menggantungkan iman kita terhadap orang-orang yang baik, yang terdekat. Bahkan orang-orang yang sama iman dengan kita. Because they don't know the whole story. Apabila saudara jadi seorang bapak, anakmu sampai hampir mati, saudara. There is only one story in your mind. Saya pengen anak saya hidup lagi. Betul? Kalau mereka bilang, udah lepasin aja. Mungkin sudah saatnya dipanggil Tuhan. Mereka gak mengerti kadang-kadang perasaan kita, saudara. Ketika dulu saya di luar negeri, saudara. Pertama kali saya lulus dari kuliah, saudara. Teman-teman di gereja, mereka sudah seperti keluarga dekat dengan saya, saudara. Dan mereka semua bilang bahwa S1 gak cukup. Kamu harus ambil S2 2 tahun lagi. But they don't know my story. Ya, saya kuliah itu telat, saudara. Umur 21 baru mulai kuliah. Kalau saya ambil 2 tahun lagi, umur saya udah berapa, saudara? Saya punya iman, saya percaya bahwa saya nggak perlu S1 untuk menempuh karir saya di marketplace. Dari sekian banyak yang lulus, saudara, benar-benar semuanya apply lagi visa student, mereka sekolah lagi.
Karena mereka pikir mereka hanya bisa dapetin pekerjaan dan bisa confident kalau mereka S2. Cuman saya doang, saudara, yang seperti orang gila, saudara. Begitu hari kelulusan, saya pergi ke imigrasi, ke kedutaan, saya ganti visa saya dari student menjadi visa kerja. Yang notabene-nya kalau cari kerja sekian waktu gak dapat, saya dideportasi. Dan Tuhan menghargai iman saya. Untung, saudara, saya tidak dengar itu kata teman-teman gereja saya. Saudara tahu, salah satu orang yang berkata, udah mendingan S2 aja, jangan langsung kerja. Sekarang itu, orang itu sudah jadi istri saya, saudara. Saya mengasihi dia. Bukan artinya dia ngomong seperti itu, saya jadi tidak mengasihi dia. Enggak, saya mah biasa aja sama mereka, saudara. Cuman saya tahu ada kata-kata yang mana yang saya harus dengar, mana yang tidak. Saya tahu betul bagaimana saya sudah membangun iman saya. Dan saya mengalami sukacita saat itu. Dan saat saya mendengar kata-kata mereka, saya pun tidak mengambil perhatian sama sekali, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya sekarang, di situasi seperti sekarang? Nah, saudara, kalau saudara lihat cerita Yairus, ada suara yang terakhir, saudara. Suara penonton tadi, suara teman, suara keluarga, dan yang terakhir ada suaranya Yesus. Ini yang saya bilang adalah suaranya Tuhan. Firman-Nya berkata begini di Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, saudara, kadang-kadang gak ada suara penonton yang kamu bisa dengar. Gak ada suara teman yang kamu bisa dengar. Yang saudara perlu bisa dengar adalah kita perlu belajar mendengar suara Tuhan. Saudara, saya gak pernah dengar suara Tuhan secara audible. Akan tetapi Tuhan memberikan impresi-impresi. Menurut saya, iman adalah bagian daripada suaranya Tuhan. Yang sudah terbentuk di dalam hati saya. Itu adalah suaranya Tuhan. Saudara tahu Yesus kemana-mana bawa Yohanes, Yakobus dan juga Petrus. Ya, waktu Yesus di Taman Getsemani di hari-hari terakhir, saudara, ya, di saat-saat terakhir, Yesus bilang, tunggu sebentar di sini, aku mau berdoa. Berjaga-jagalah bersamaku. Pray for me, kata Yesus. Akan tetapi orang yang terdekat sama Yesus pun mereka terlelap dan tidur. Dan Yesus bilang, tidak bisakah kamu berjaga-jaga kepadaku sebentar, 1 jam saja. Terkadang-kadang kita gak bisa mendengar suara siapa-siapa dalam kehidupan. Dan terkadang satu suara saja yang kita perlu dengar, yaitu adalah suaranya Tuhan. Bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan? Adalah saudara membangun hubungan sama Tuhan. Disitulah kita akan belajar mendengar suara Tuhan. Saya gak akan kasih teknik yang aneh-aneh deh, saudara. Berpuasa, tenangkan diri, ini itu. Gampangnya begini, saudara. Yairus berada di dalam kerumunannya Yesus. Di jalanan, di pasar, saudara. Begitu banyak suara yang bising, betul? Suara orang jualan, suara orang teriak mungkin dari ujung. Panggil-panggil Yesus, suara ini, suara itu. Begitu banyak suara-suara. Bahkan keluarga bilang sudah mati. Orang-orang menertawakan, ada yang nangis, ada yang ribut. Bising, saudara. Untuk bisa mendengar suara Yesus, number 1, kurangi kebisingan kehidupanmu. Jika kamu sedang mau mendengar suara Tuhan, mungkin kamu harus step back sedikit daripada suara-suara yang ada di pikiranmu. Mungkin suara dari Instagram, mungkin suara dari TikTok Reels, mungkin suara dari Instagram Reels. Mungkin saudara harus take back your time a little. Mungkin saudara perlu sebentar retreat saudara ke puncak. Mungkin saudara harus mulai set waktu untuk berdiam diri saja. Cuman ada saudara, dan mungkin cuman ada saudara dan pikiran saudara yang sudah seperti badai, saudara. Pikiranmu seperti mau membicarakan sesuatu. Mungkin saudara perlu momen yang tenang. Saudara perlu singkirkan kata-kata, suara-suara yang lain dulu supaya saudara
lebih bisa mengenali suara Tuhan yang mana. Yang kedua saudara untuk mengenali suara Tuhan itu gampang banget. Hiduplah bergaul dengan Tuhan atau Roh Kudus. Saudara, kalau saya sudah bergaul, saya sudah hidup dengan istri saya sekian lama. Mau dia teriak dari ujung dan suaranya tipis sekali, kita pasti langsung kayak sadar ya. Kayaknya ada yang manggil deh, itu istri saya. Betul? Kita akan gampang untuk mengenali gembala kita. Nah, begitu juga dengan kita mengenali suara Tuhan, saudara. Dan bahkan kalau saudara sudah tahu, sudah bergaul, saya sudah tahu istri saya seperti apa. Saudara, kadang-kadang saya nggak perlu dengar suara dia. Saya sudah tahu dia maunya apa. Ya, itulah cara kita mendengar suara Tuhan. Milikilah hubungan yang intim. Bacalah Alkitab kembali. Ikutilah seluruh program gereja. Kelilinglah dirimu dengan program-program ilahi daripada gereja. Biasakan dirimu masuk ke dalam atmosfer pujian, penyembahan, doa, saudara. Sehingga kamu bisa mendengar suara Tuhan untuk menentukan perjalanan kehidupanmu. Saya berdoa saudara kita semua tetap beriman di dalam keadaan seperti sekarang ini. Gak cuma membangun iman, tapi jaga iman kita daripada suara-suara yang tidak berkepentingan. Dan cuma dengar suara daripada Tuhan. Baca firman-Nya setiap hari. Baca janjinya setiap hari. Itu adalah suara yang menjaga iman kita. Masih ada perjalanan yang harus kita jalankan sampai depan. Amin. Saya berdoa buat kita semua. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Kau adalah Tuhan yang menyambut iman kami. Kau adalah Tuhan yang excited terhadap iman kami. Tuhan, lindungilah iman kami supaya kami bisa sampai kepada garis finish. Apapun permasalahan, apapun tujuan kami, biar kami tetap menjaga iman dan kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Randy Junaidi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 25 Mei 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBI Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwa di SSPD. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Edi Gunawan dari Vancouver. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Ruth Sujarwong. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemundaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah mandarin service dan 2PM yang profesional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA cabang Tamrin nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ.
Sehubungan dengan libur nasional kenaikan Yesus Kristus, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Cool pada hari Kamis 29 Mei 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Jumat 30 Mei 2025. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Menurut aku, acara Kidscamp tahun lalu menyenangkan. Aku jadi bisa punya banyak teman. Firman Tuhannya juga bagus. Menurut aku, Kidscamp-nya seru, ada banyak games dan firman Tuhannya mantap. Dan makanannya juga enak. Puji-pujiannya mantap banget dan firman Tuhannya itu mendalam banget. Aku mau ikut acara Kidscamp tahun ini karena aku mau mendengarkan firman Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Firman Tuhan yang diajarin menarik dan seru dan gampang dimengerti. Aku pengen ikut Kidscamp tahun ini karena bisa kumpul lagi bareng semua teman yang udah aku ketemu di tahun kemarin. Karena Kidscamp tahun lalu sangat membantu aku, makanya aku ikut lagi. Kidscamp sangat membantu, makanya aku daftar lagi tahun ini. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Kamu nggak boleh lewatkan satu malam yang akan mengubah hidupmu. Ini bukan sekedar youth camp, ini momen perjumpaan. Di camp ini kita disatukan bukan karena gereja yang sama, tetapi karena Kristus yang sama. Filipi 2 ayat 1-2 katakan, kita dipanggil untuk bersatu. Bersatu hati, sepikir dalam Kristus. Visi kita jelas, bounded by grace, driven by purpose. Kita mau sama-sama bergerak, bersinergi, dan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tempatnya di RDM Villas Bogor. Dari tanggal 6 sampai 7 Juni 2025. 2 hari 1 malam. Tapi punya dampak besar yang akan mengubahmu. Daftarkan diri kamu sekarang dan bersiaplah untuk kamu disinkronkan dengan visi Tuhan. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan, dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat. Sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan,
tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.